Dan itu kalau Bapak Ibu kaji dalam fikih, kenapa ada orang yang tak setuju nak Muhammad itu dipanggil pakai Sayyidina? Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke kota Batam, singgah sebentar di kota Medan. Tak tahu kita gimana rutenya itu. Kok bisa singgah dia di Medan? Salam ini salamnya orang Islam, yang menjawabnya insyaallah dapat berkah bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ayyam bi yaumir Ramadan wa faddala al-lailah bi lailatul qadar fa faddala al-Qur'an ala sairil kitabi wal qiraah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Udah beli baju raya Bu? Oh belum. Iya. Kalau kami Pak Ustaz tak kami pikirkan baju raya tu tahun ini. Masya Allah. Kami mau fokus ibadah saja. Allahu Akbar. Mau khusyuk kami beribadah Ramadan ni. Alhamdulillah. Biarkan suami kami yang mikirkan ya Ustaz. Itu istri soleha. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat yang tak boleh ditinggalkan mulai malam ni ya, mulai malam ni sampai malam berikutnya hingga nanti berkumandang takbir di penghujung Ramadan. Apa kalimat yang tak boleh ditinggal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalimat tak boleh tinggal, itu doa. Karena Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, apa yang harus kubaca di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ada juga yang membuat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang mana pun yang Bapak Ibu pilih boleh saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Karena arti dan maksudnya sama, tak merubah arti, tak merubah maksud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 10 malam terakhir ini kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi jalan di antaranya supaya mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar itu adalah supaya menjadi pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik yang paling utama dituntut pribadi yang baik di tengah-tengah keluarga. Maka malam hari ini kita akan sampaikan satu tips Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, sehingga kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menjalankan rumah tangganya dengan baik. Ada masalah di rumah tangga Rasulullah, ada.
tapi masalahnya itu selesai. Karena Rasulullah punya cara yang baik menyelesaikannya. Nah, cara itu hari ini yang pertama ingin kita sampaikan, dan insya Allah ini menjadi judul kita, al-ibtisamah wad-da'abah. Ibtisamah wad-da'abah. Jadi kalau ada anak-anak ustadz yang menulis judulnya menjadi yang terbaik di keluarga, itu judulnya ya, menjadi yang terbaik di keluarga. Karena ada anak-anak nih ustadz, bapak ibu, dikasihnya pada awak, ustadz tanda tangan, tengok judul tak ada isi ada. Oh, ini canggih. tak dapat dia judulnya tapi isinya dia dapat. Itu bagus juga itu. Jadi judulnya menjadi yang terbaik di dalam atau di rumah tangga. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibtisamah wad da'abah. Ibtisamah itu apa? Ibtisamah itu dengan senyum. Dengan senyum, wad da'abah. Da'abah itu dengan sanda gurau. Jadi salah satu yang membuat kita betah di rumah tangga itu, kalau di rumah tangga itu ada sanda guraunya, ada canda-candanya, ada main-mainnya, ada senyumnya. Itu yang membuat kita betah di rumah. Tapi kalau di rumah itu seram aja, nggak ada senyum-senyum ya Pak. Muka-muka jam 12 malam. Anak bertanya sikit dia bentak, nanya aja kerja kau nak, belajarlah sendiri. Udah malas anak tuh jadi nanya lagi. Nggak ada sanda gurau. Suami sama istri begitu juga, istri sama suami begitu, anak sama orang tua, nggak ada canda-candanya, nggak ada gurau. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah bergurau di rumah tangganya, masya Allah, sampai main-main kuda-kudaan Pak. Main kuda-kudaan. Awak pernah main kuda-kudaan? Patah pinggang Ustaz, umur dah 80. Nah, tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga. Karena disampaikan di antara salah satu yang dilakukan Rasulullah fi mu'alijatil khilafatu zawjiyah al-uslub al-ibtisamah wad da'abah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode senyum dan sanda gurau untuk memperbaiki permasalahan di rumah tangganya. Jadi ternyata tidak semua masalah di rumah tangga itu, baik masalah terhadap istri, terhadap anak atau terhadap orang tua, masalah itu bisa selesai dengan marah Pak. Enggak. Ada masalah yang bisa selesai dengan senyum. Ada masalah yang bisa selesai dengan bercanda. Dan itu ternyata dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Sayyidah Aisyah itu sering bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta turti fi ayyuha kunta turti'u bi ayrika. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, seandainya ada tunggangan yang dia berhenti dan tunggangan itu telah pernah ditunggangi orang, dan ada satu tunggangan yang tak pernah ditunggangi orang, yang mana yang kau pilih? Maka Rasulullah sambil mencubit-cubitnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pilih yang tak pernah ditunggangi orang. Senyum Sayyidah Aisyah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jadikan dialog antara suami istri itu ada hal yang menyenangkan. Tak boleh jawabannya ketus-cetus saja. Bahkan dalam hal yang lain kita jumpai Rasulullah itu pernah mencubit hidung Aisyah. Dicubit hidung Aisyah tuh. Udah dicubit diguyang lagi. Pernah Bu dicubit sama suami hidung? Dulu ya Ustaz baru-baru nikah, kini ndak lagi dong. Di situ problemnya kita nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu Ustaz. Iya.
dipegang hidung Sayyidah Aisyah itu. Kalau Sayyidah Aisyah marah, kesal, dipegang Rasulullah hidungnya. Senyum Sayyidah Aisyah itu jadi, Mak. Tak jadi dia marah. Kadang praktek gitu tambah marah dia. Ayah nih gitu, macam anak-anak aja. Tambah marah dia, tambah kesal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi metode yang senyum dan canda gurau ini permasalahannya permasalahan yang ringan, ya. Masalah-masalah yang ringan. Tidak dia di masalah yang berat. Kalau masalah yang berat jangan selesaikan dengan senyum, tambah masalah. Kalau masalah berat dengan senyum tambah masalah. Masalah yang ringan-ringan di keluarga itu bisa diselesaikan dengan senyum dan canda gurau. Contohnya Bapak Ibu, kalau sudah suami itu berjanji dia, nanti kita buka puasa bersama. Kata suami, nanti sore kita pergi buka puasa bersama. Wah, senang ibu. Alhamdulillah ya, insyaallah kita pergi. Nah, janjinya buka puasa bersama jam 5 berangkat. Persiapan ibu tuh dari jam 7 pagi. Udah siap-siap dari jam 7 pagi. Janjinya jam 5. Pergilah suami itu kerja, Pak. Berangkat dia kerja. Pulang ditunggu oleh istri jam 5 tak pulang. Apa yang dirasakan? Udah janji tapi tak datang suami. Timbul kesal. Ditunggu sampai jam 5:30 tak juga datang. Pada persiapan dari jam 7 tadi dah. Datanglah suami itu jam 6. Kata suami itu, jadi kita pergi bu. Kira-kira apa jawaban ibu tu? Pergilah seorang. Ditunggu jam 5 tak datang, tak balik, tak mau dah. Tapi suami itu balik jam 6, senyum aja suami itu, selesai masalah tu. Suami itu pulang jam 6, Pak. Jam 6 dia pulang, dengan senyum dia pulang. Karena metode ini selesainya masalah dengan senyum. Dipraktekkan ya. Udah nunggu dari jam 5 sampai jam 6 baru balik. Begitu suami balik, senyum pula suami itu. Ya Allah. Tapi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda, Pak. Ini tipsnya, Pak. Dan itu bisa membuat kita baik ya. Karena prinsipnya khairukum li ahli. Kita ini akan dicap baik, akan dikatakan baik kalau keluarga kita mengatakan kita ini adalah orang yang baik. Tapi kalau tidak, enggak. Ada tips yang dilakukan, yang diajarkan kepada kita. Kalau sudah terlambat begitu, janji jam 5 datang mau pulang, tapi jam 6 tak kunjung datang, tetap bisa diobati dengan senyum. Itu kan masalah ringan sebetulnya, tidak berat masalahnya. Kalau kita pandai menyikapinya. Gimana caranya Pak Ustaz? Kita udah terlambat pulang, kita tahu pasti yang di rumah sedikit kesal dan mungkin akan marah. Gimana caranya supaya dia tak marah? Sebelum bapak sampai ke rumah, singgah dulu Pak di toko emas. Ini serius Pak. Sehingga kita di toko emas tu balik kita jam 6 mau setengah 7, tapi kita sampai ke rumah bawa emas. Kira-kira kesal enggak istri itu Pak? Enggak jadi kesal ya. Nah itu solusinya Pak. Tapi kalau pulang tak bawa apa-apa, martabak pun tak dibawa ya, sampai di rumah jam 6 senyum aja suami itu. Jadi problem Pak. Nah, jadi ketika di dalam rumah tangga itu ada kesalahan kita, itu kan kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, itu kesalahan Pak. Nah, apa yang kita lakukan? Berikan sesuatu yang bisa mengobati dari kesalahan kita itu. Jangan pulang dengan tangan kosong, itu akan nambah masalah. Bawalah sesuatu, sebiji semangka pun jadilah. Insya Allah itu akan menjadi obat Pak. Dan dalam semua hal begitu. Ketika kita mendatangi seseorang, ya, datang ziarah ke keluarga, terlambat kita, biar tak bertambah marah keluarga itu, bawa kue, insya Allah. Marah memang ada, tapi terobati karena bawa sesuatu. Itu yang dilakukan, diajarkan kepada kita. Jadi problemnya itu redup deh.
Ini udahlah terlambat. Tidak bawa apa-apa, senyum pula lagi. Apa tak tambah kesal itu? Itu dilakukan Rasulullah, Ustaz. Iya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode yang diajarkan Rasulullah kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ajak bersanda gurau. Ya. Ajak dia bercanda. Masalah kita sekarang nih, apa yang menjadi dosa kita di saat berada di luar, karena memang permasalahannya berawal di rumah tangga. Dia tak jumpakan kesenangan dengan istrinya, maka dia mencari hiburan di luar. Ngapain dia? Bisa jadi berjudi dia, bisa jadi melakukan yang lain. Kenapa? Karena dengan itu dia merasa senang. Di rumah tangga tak ada senang yang dia rasakan. Wal iyazubillah. Itu sebabnya, Bapak Ibu. Maka disampaikan al-aslu fit tarbiyah hiya adalah dasar dari pendidikan itu adalah al-bait. At-tarbiyatul bait adalah pendidikan di rumah. Nah, itu yang menjadi dasar. Jadi tidak kita, ini kok masalah besar betul. Ternyata masalahnya di rumah. Sama dengan begini. Semua masalah itu akan menjadi kurang dia kalau kita, maka kalau tidak salah pernah juga saya sampaikan, kalau bisa suami istri itu tak usah gelasnya dua, tidak usah. Gelas satu saja. Nah, makan tuh gelasnya satu, piringnya satu, disitulah suami istri makan. Ayam satu, dagingnya satu, berobot. Tapi itu dilakukan dilakukan Rasulullah. Nah, jadi dengan piring satu, gelas satu, makannya berdua, insya Allah seberat apapun masalah terkurang Pak di situ. Ini ada pula gelas mama papa. Gelas mamanya satu, papanya satu, itu gelas. Akhirnya tidak ada kontak batin romantis, itu tak jumpa. Pernah kita dengar kisah Rasulullah ketika Rasulullah mau minum di gelas yang bekas Sayyidah Aisyah, gelas itu. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya kebiasaan kalau Rasulullah pulang diambilkan minum tanpa tanya-tanya. Kalau minum air putih enggak usah ditanya, ayah mau minum, enggak usah, ambilkan aja. Tapi kalau mau buat sesuatu yang lain, entah jus, entah teh manis, itu tanya boleh. Tapi kalau air putih itu tak perlu tanya. Apalagi kalau ada tamu datang, mau minum air putih, jangan tanya. Dihidangkan saja air putih itu, selesai. Tapi kalau mau buat sesuatu, bolehlah kita tanya. Dan Rasulullah itu ketika dia sampai di rumah dihidang oleh Sayyidah Aisyah. Tapi di hari itu, di waktu itu enggak. Karena Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah sedang minum, tak diizinkan Rasulullah Aisyah itu ngambil minum yang lain. Ijlis, duduk. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah minum dari gelas yang Sayyidah Aisyah minum tadi. Hebatnya lagi, bukan gelasnya aja sama, tempat minumnya sama. Itu kalau ada zaman kini, Pak, Masya Allah. Ditanya sama suami awak, di mana tadi ibu minum? Di sini ya. Oh, dipaskan sama ayah tuh. Bismillah. Kalau begitu, Masya Allah. Ini enggak, di mana ibu minum? Sini ya. Ibu nih. Dicium pula lagi. Timbul masalah, Pak. Timbul. Kita tidak usah mengkaji tentang bagaimana supaya rumah tangga berkah dan lain sebagainya. Kalau hal yang sederhana ini aja tak bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, metode ataupun ajaran yang dilakukan Rasulullah dengan senyum dan sanda gurau itu perlu kita buat di rumah tangga. Tentang panggilan juga, tentang bagaimana Rasulullah SAW memanggil istrinya, istri memanggil Nabi, anak memanggil orang tua. Tak usah kita cari hukumnya di luar negeri kita. Ini kadang ada suami manggil istrinya Umi, kata istrinya tak boleh ya. Suami tak boleh manggil istri Umi. Kenapa? Kami udah tanya sama syekh yang di luar sana. Tak boleh. Karena Umi itu artinya, Umi itu kan arti ibu saya. Tak boleh suami manggil istrinya Umi. Berarti dia jadikan istrinya itu adalah ibunya. Tak boleh. Kata syekh itu haram.
Bagaimana mungkin suami memanggil istri dengan sebutan ibu saya? Haram, tak boleh. Kaji kita ini tak sampai ke mereka. Maksud kita memanggil ummi itu bukan ibu dari ibu kita, tapi ibu dari anak. Itu maksud kita. Cuma maksud itu tak sampai, Pak. Jadi tak bisa kita bahasakan, oh tak boleh manggil ummi, istri manggil suami abi tak boleh, suami manggil istri ummi tak boleh. Kenapa? Kami sudah nanya sama syekh-syekh yang ada di Arab sana, tak boleh. Ya betul memang. Karena sama dengan bahasa halal bihalal, Pak. Tanya sama orang Arab tuh, pening malah dia. Halal bihalal. Coba tanya sama orang itu. Syekh, apa makna halal bihalal? Apa arti halal bihalal? Pening dia. Yang ada tuh halal biharam, ada. Haram bihalal ada. Tapi kalau halal bihalal, ini aneh. Dia tak paham, kita paham. Jadi kadang kita ini lebih hebat dari orang Arab tuh memang. Kita bisa baca bahasa Arab, dia tak bisa. Ada dia bisa juga. Kita bisa baca Arab gondol, dia bisa baca Arab gondol. Tapi kita bisa baca Arab Melayu, dia tak bisa. Hebat kita nih. Jadi bukan berarti kita nih orang tuh lebih hebat dari kita. Bisa jadi kita lebih hebat. Kami udah tanya mereka, tak boleh Ustaz, maka tak boleh panggil. Kalau kita mau contoh mereka tuh manggil suami, manggil istri sebut nama saja. Maka orang Arab tuh manggil nama biasa. Dan itu kalau Bapak Ibu kaji dalam fikih, kenapa ada orang yang tak setuju nak Muhammad itu dipanggil pakai Sayyidina? Tak perlu pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tak perlu. Allahumma sholli ala Muhammad saja. Tak usah pakai Sayyidina. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Gimana kami memanggilmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? Panggil saja dengan sebutan Muhammad, selesai. Karena orang Arab itu manggil nama itu hal yang biasa. Bagi kita manggil nama itu tidak biasa. Apalagi dia orang yang terhormat, punya jabatan, punya kedudukan, kita panggil dengan nama Allah. Tak bisa. Nabi Muhammad dia ngasih syafaat sama kita, masa kita panggil Muhammad gitu? Rasa-rasanya tak sopan. Jangankan Nabi Muhammad yang memberikan syafaat, wali kota aja kalau memberikan proposal, cairkan proposal, tak berani kita panggil nama dia dengan nama saja. Siapa nama PJ? Hun, Syed Hun. Kau panggil nama. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Muflihun. Allah, apa tak berang kawan tu. Nah, tak biasa kita begitu. Kita panggil Pak, terhormat. Itu budaya kita. Nah, yang begitu jangan cari hukum di negara Arab, tak jumpa. Sama dengan orang mencari hukum mencium Al-Quran. Dicium Al-Quran sebelum baca Al-Quran, ditanyanya dengan orang Arab, tak boleh. Memang tak boleh. Dikaji mereka, tapi dikaji kita berbeda. Sama juga kalau Bapak Ibu tanya, ada orang berjalan depan kita dengan menunduk. Kasus ini kita tanya sama orang Arab, jawaban mereka tidak akan boleh. Jawaban mereka apa? Tak boleh. Tak boleh manusia tunduk di hadapan manusia, katanya. Maksud kita, anak itu diajarkan menunduk di depan kita, bukan berarti dia merendahkan dirinya, bukan. Maksud kita dia supaya sopan, hormat sama orang yang lebih tua, kan begitu. Tapi maksud itu tak sampai. Jadi tak boleh Ustaz manggil umi, manggil abi, tak boleh. Jadi apa? Panggil nama aja lah. Cobalah panggil nama kalau berani. Memang waktu kita tinggal di Mesir, kita tinggal di lantai 1, lantai atas itu orang Mesir. Istrinya udah duluan turun, dia manggil suaminya, Ahmad, ya Ahmad, ya Allah surah Ahmad. Pikir anaknya, Pak. Tengok rupanya, wah, suami. Masya Allah, memang istri-istri rubah. Tak jalan istri siku ni. Manggil suaminya pakai Ahmad, Ahmad. Dan itu biasa. Ayahnya tenang aja, suaminya tenang aja, tak ada marah-marah. Tapi coba buat di sini. Sama suami awak Hasan, San. Apa tak parkir mobil tu di pengadilan agama tu. Nah, bersanda gurau dengan keluarga itu dilakukan Rasulullah. Sampai udah habis. Sampai jam berapa nih? Oh, udah lewat 30. Masya Allah. Nah, jadi mungkin sampai di sini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu tips yang dilakukan Rasulullah, bercandalah di rumah tangga itu. Bercandalah. Sekali-sekali sembunyikan sandal istri itu, Pak. Tidak apa-apa, sembunyikan sandal istri. Apalagi malam Lailatul Qadar nih, senang betul deh. Ya Lailatul Qadar ya. Kenapa? Sandal ibu hilang. Masya Allah.
Bawa aja bercanda. Nggak apa Ustaz? Nggak apa, boleh, boleh. Sekali-sekali kasih surprise. Itu akan membuat kita bahagia. Insya Allah dengan begitu baik kita di rumah tangga. Jangankan kemuliaan Ramadan, Pak. Semua kemuliaan akan Allah kumpulkan dalam diri kita. Kalau kita baik-baik di rumah tangga kita. Nah, Allah alam. Saya rasa sampai di sini. Nah, baik-baik kita di rumah tangga. Karena pesan Allah adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan masuk surga sendiri. Kalau suami masuk surga, istri harus masuk surga. Kalau istri masuk surga, suami harus masuk surga. Kalau orang tua masuk surga, anak harus masuk surga. Itu pesan Allah. Ya. Tapi kalau saya tanya ibu mau masuk surga sama suami? Mau. Tanya suami, bapak-bapak mau masuk surga sama istri? Tak ada yang lain Ustaz. InsyaAllah Bapak Ibu menjadi ahli surga insyaAllah. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, ya cuma satu tips itu saja yang dapat kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah dapat mengantarkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan saleh dan saleha. Doa saya Bapak Ibu, Allah berikan keberkahan bulan Ramadan insyaAllah dan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.